hari itu langsung beredar, kita doakan Bapak Uskup sudah meninggal. Padahal belum. saya baru dari situ. Iya kan? Masih. Meninggal dari mana? Masih. Langsung saya bilang, Bapak Uskup belum meninggal. Tapi semua bilang, Pak Ed ini yang ngomong pastor. Biar nggak pastor Pak, saya bilang kan. Terus saya chat Pastor Kosmas, betulkah? Saya bilang, enggak Pak Ed, kalau kritis betul, tapi meninggal tidak, gitu loh. Soal berita di luar sudah sedemikian rupa kan. Betul. Nah, diskusi saya, chatting saya dengan Pastor Grup kita tuh Kosmas, yang nge-share tuh. saya share lagi di grup Saya Bapak, lalu untuk meyakinkan gitu kan. Semua batu. Nah, Enggak, saya yang lalu bantah. kita lihat umat itu kalau tidak scroll lagi, dia lebih percaya dengan yang disampaikan pastor. Setelah 20 menit kemudian barulah beritanya benar, ya kan? Artinya benar, orang tua kita sudah meninggal. Berarti bisa lihat masa depan ya. Nah, dan saya minta Komsos tolong segera bikin press release supaya beritanya tidak liar lagi. Makanya Komsos langsung bikin telah meninggal, ya kan? Waktu sekian. Bayangkan 20 menit orang tua kita belum meninggal, tapi sudah berita di luar sudah bilang dia sudah meninggal. Itu kan kacau gitu loh. Nah itu contoh-contoh bagaimana kadang-kadang baik toga maupun umat kalau tidak benar-benar langsung aja dipercaya sama umatnya kan. Seperti itu. Baik, itu contoh sedikit saja yang terjadi. Masih hangat. Silakan Bro Dedi. Diskusi lagi ya. Sedikit lagi sih, cuman untuk lebih banyak menggali bahwa dalam membuat konten ada dua sih motivasi. Pertama pasti profit oriented. Itulah yang terjadi di YouTuber, di konten kreator yang bisa kaya, bisa makmur dengan kontennya. Nah, kembali kalau ke penyuluh sebenarnya lebih mengarah ke edukasional, ke pendidikan. Tapi kalau memang Bro and Sis semua pintar mengolahnya, itu bisa juga menghasilkan. Karena di YouTube sendiri ada AdSense-nya, di tempat lain ada macam-macam cara memperolehnya. Kita masuk ke diskusi sama studi kasus saja. Sama mungkin kalau ada teman-teman yang mau sharing terkait dengan pengalaman media sosial, bisa di-share sehingga kita bisa melihat, bisa menyikapinya. Seperti tadi kan Pak Edi, contoh kasus tadi itu salah satunya. Bahwa kadang-kadang siapa yang menginformasikan itu kapasitasnya yang dilihat orang, bukan kebenarannya. Hati-hati dengan Bro NC semua. Bro NC semua punya kapasitas pada level tertentu, yang segmentasi tertentu juga orang itu percaya penuh ke Bro NC sekalian. Oke, saya ingin salah satu peserta boleh sharing dapat feedback apa dari materi ini. Terus nanti ada satu lagi yang studi kasus. Siapa yang mau sedikit membuat eksekutif summary apa yang diperoleh dari materi ini? Bro mau? Silakan. Nanti ya Bro. Ya. Baik, saya bersifat sharing Pak. Ini dari tempat kami dan penyuluh kami yang di sana ada 38 yang menonton S. Nah, di awal tadi bagaimana dikatakan bahwa video itu biar orang banyak yang menonton, pertama harus menarik. Ya, kalau tidak menarik ya nanti untuk nontonnya. Nah, bagaimana dia dapat menarik? Video itu bisa menarik karena ada kreativitas dan inovasi ya. Kalau saya ya. Nah itu, terkait kreativitas. Yang pertama, bagaimana kalau saya lihat di sana penyuluh bisa berkreativitas dengan baik, ada tantangan-tantangannya. Nah, tantangan yang pertama itu pengalaman saya lihat dari ini kapasitas HP atau alat yang digunakan. Nah, bagaimana dia mau berkreativitas tinggi, belum 2-3 menit mau beli dan ketemu. itu kan jadi kapasitas belum lama laptopnya dan baik. Nah itu salah satu tantangan yang berat karena ya saya lihat mereka ya susah untuk berkreativitas itu. Kemudian yang kedua tantangan juga yang nyata pengetahuan tentang editing video. Nah banyak
saya lihat para penyuluh di awal-awal kan dia laporan sekarang melalui online. Nah waktu online itu iya, gagap mereka banyak yang datang ke kantor meskipun sudah kita bilang hari ini, besok ada lagi lupa. Nah itu apa? Ini baru masukkan foto-foto ke aplikasi, belum editing video kan lebih susah. Nah itu maka juga itu tantangan saya lihat ya, yang keren lah di tempat kami sana, bagaimana yang kapasitas barang yang digunakan, HP maupun laptop, kemudian pengetahuan tentang editing itu. Baik, mohon tanggapannya. Baik, terima kasih atas ya. Kreativitas sama inovasi itu tidak ada batas. Bill Gates memulai konsepnya dari ide. Saya pengen semua orang di dunia ini punya komputer. Tapi gimana memulainya? Apakah dia punya instrumen? Tidak ada. Si Zuckerberg, si pembuat Facebook, dia pengen nggak jauh-jauh orang sekampusnya dulu punya sesuatu yang bisa dia mengaktualisasi dirinya, semua aktivitasnya. Dia mandi, dia makan, itulah Facebook. Apakah itu dimulai dengan perangkat yang wah? Tidak. Jadi kita tahu kondisi kita, tapi jangan kondisi kita itu mematikan ide dan kreativitas kita, ya kan? Bagaimana memulainya? Sebenarnya sudah bagus, puji Tuhan, syukur kan sudah ada instrumen. Dibuat konsep awal dulu. Karena ide bro beda dengan ide sis. Apa yang mau ditampilkan, tema utamanya apa? Profit oriented atau educational sosial? Karena konsekuensinya ada. Kalau murni edukasi itu tidak menghasilkan uang, tapi ada benefit lainnya, yaitu popularitas, kapasitas, sama pengenalan personal bro, sama pengajaran bro sampai. Nah motivasinya dulu, motivasinya apa? Baru dibuat tema-tema, dibuat rencana, itu namanya perencanaan strategis. Gitu ya bro ya. Sehingga nanti akan muncul ide kreatif. Kalau kayak proyek, kalau di pemerintah namanya multi years. Jadi sambung menyambung. Wah hari ini pakai peralatan yang seadanya. Nanti boleh combine. Mungkin antara dua penyuluh, ada yang satu punya bagus perangkatannya, ada yang saling tukar pakai. Tapi kontennya masing-masing. Nah itu. Jadi ada sinergisitas, ada kolaborasi. Karena kita itu bukan satu, tapi bersama, tujuannya sama. Itu ya bro ya. Jadi lebih mengarah ke ide awal dulu, kerjain dulu yang bisa dikerjain, maka bantu masyarakat. Terus terkait dengan skill, kalau skill sebenarnya apa sih ya untuk penyelenggara, kita kasih plus dulu. Ini salah satu langkah-langkah minimal membuka jendela bahwa penyuluh itu ternyata banyak instrumen yang bisa digunakan, banyak cara pengajaran, banyak hal-hal baru yang bisa bahkan mungkin lebih optimalkan. Mungkin di segmen kedua berikutnya ya Pak Bro, bisa ada mungkin pembekalan dan mulai teknis, pembekalan nanti komparasi dulu medsos-medsos yang berkualitas yang mana, sehingga ada ide. Jadi dibuka, tetap dibuka dulu, baru nanti dikasih komparasi, baru dibuat nanti ada kayak studi kasus kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Bro, saya mau dua hal aja, tapi simpel-simpel aja ya. Apa yang diperoleh sama sedikit lah ada kasus terkait dengan sosial media yang perlu direspon sama teman lain. Terima kasih Bro Dedi. Saya beri apresiasi dulu ke Bro Dedi ya. Selama saya memantau status Bro ini memang temanya selalu sama, bijak bermedia sosial. Itu sampai dibagikan kepada PJ Gubernur itu. Kapan dibagi ke kita kira-kira ya? Maju dengan tagline itu. Saya kira itu juga bisa menjadi kalau penyuluh memberikan ini tindakan preventif terkait dengan algoritma yang mengarah kepada miskomunikasi atau disinformasi atau hoax. Saya kira dengan atribut-atribut seperti itulah saya kira bisa. Itu satu inspirasi yang saya dapatkan. Lalu saya tertarik dengan di akun YouTube
ini Yakobus Julian Elis. Karena saya selalu menonton, walaupun kadang-kadang saya tekan tombol like, tapi tidak subscribe sih. Selalu subscribe, bro. Saya kira apa bentuk video yang live begitu itu salah satu bentuk apa tindakan preventif juga penangkal terhadap berita-berita hoax. Jadi konfirmasi terhadap konten itu ya lihat saja waktu durasi upload produk konten tersebut itu bisa diklarifikasi dengan jelas. Apresiasi yang mulia. Oke. Yang ketiga, Bro Dedi, kami punya konten ini lebih upload ke Instagram. Jadi kami itu tipenya satu saja. Satu frame saja, satu bentuk dengan warna standar kemenang. Lalu di atasnya kami tempatkan plottingan gambar akan kemenang, background kantor dengan sedikit tagline yaitu siluk, namanya siluk seputar informasi layanan dan update kemenang dengan tanda-tanda khusus. Jadi ini salah satu tindakan preventif kami terhadap download atau screenshot atau pengkopian terhadap gambar kami dengan narasi-narasinya yang kemudian membawa ke arah hoax. Jadi kami bisa mendeteksi dari frame secara keseluruhan dengan bangunan sistem yang kami tata di dalam itu bisa mendeteksi oh ini di crop, ini dipotong, ini diangkut untuk kepentingan sesuatu kepentingan yang ini. Dan itu bisa diverifikasi oleh kami ada tanda-tanda khusus di dalam itu yang tersembunyi gitu. Jadi saya kira proses editing juga bisa mengantisipasi penyebaran berita hoax. Dan sorry sebentar Bro Dedi, kami tadi di IPARI grup kami di Kabupaten Kapuasulu itu menyebar lagi berita yang sudah terjadi vaksin COVID gitu ya. Dan itu diberitakan sudah dikonfirmasi, kita lacak, memang itu hoax, itu berita yang sudah terjadi. Singkat saja, mungkin kalau bentuk video, kalau proses live interaktif atau live maksudnya apa tambahan kata yang tepat seperti itu. Pokoknya kalau perekaman video live seperti akun Bang ini, Yakobus, saya kira itu lebih jitu lagi daripada kita produk konten ulang, takutnya menambah sesuatu yang mungkin di luar konteks. Lalu yang kedua, desain, kayaknya sepertinya desain itu membantu untuk tindakan preventif. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bro Dedi ya secara ringkas, bukan secara ringkas, kami mendapatkan inspirasi dengan membuat frame desain kita dengan tanda-tanda tersendiri. Itu saja Bro. Terima kasih. Terima kasih Agus untuk saya sedikit memberikan tips dalam membuat konten. Ada 3 hal yang perlu Bro Ensis ingat. Pertama, 1, animasi. Artinya animasi tanpa tanpa tamu. Yang kedua, monolog. Monolog contohnya seperti tadi dibilang punya Bro Yakobus itu salah satunya. Monolog bahwa berbicara, memberikan pelajaran, memaparkan, menjelaskan dengan teknik-teknik cara pemaparan yang simpel, gampang dipahami dengan bahasa-bahasa yang populer. Yang ketiga, nah ini saya ingin kasih challenge ke teman-teman, profesor sekalian. Jangan selalu monolog, jangan juga animasi, karena animasi mungkin butuh skill ya. Membuat gambar bergerak, membuat misalnya video bergerak atau apa dengan narasinya, dengan gambar-gambar yang naratif. Yang ketiga adalah dialogis. Nah, dialogis itu artinya kita berdialog. Makanya nanti kalau starting awal Bro memulai memang konten biasa, tapi usahakan kedepannya Bro punya mini studio podcast. Mini studio podcast. Kalau ada yang mau tahu murah, gampang main-main lah ke KPID. Di situ podcastnya murah. Tapi kami ada mencoba sudah membuat podcast dengan instrumen yang terbatas tapi sudah beroperasi. Jadi tidak terlalu mahal. Jadi supaya ada gambar ke Bro, jangan hanya memikirkan oh jadi kalau buat konten tuh harus ngomong sendiri terus, enggak. Kalau Bro sedikit bisa Canva, ini PPT juga bisa, PPT Excel,
dia bisa bergerak sendiri bisa, itu yang paling sederhana. Tapi nanti kalau bisa pakai kain master segala macam itu udah lebih bagus gitu ya. Satu lagi saya minta sis mungkin ada nggak studi kasus terkait sosial media yang ada kaitannya dengan penyuluh, satu itu. Yang kedua, kira-kira ke depannya ada gambaran apa sih dalam membuat konten mungkin terkait dengan tugasnya sebagai penyuluh. Terima kasih. Terima kasih. Wilayah penyuluhan itu memang sangat kecil, itu di lingkungan, dan sejauh ini belum ada masalah yang sangat signifikan yang bisa diangkat. Semuanya masih berjalan normal, masih bisa diatasi. Paling hanya konten-konten yang sering kita temukan di media sosial entah Facebook atau TikTok dan seterusnya, semua tergantung pada kita yang menyikapinya. Jadi belum ada sih Pak. Terima kasih. Oke, materi sudah selesai. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada sharing, silakan. Tapi waktunya tidak terlalu banyak ya. 7 menit aja. Oke, silakan. Ya baik, nama saya Yupianus Suminto dari Kabupaten Melawi. Terkait dengan yang tadi Pak, karena tadi terburu-buru, pertanyaan saya mengenai terminologi digital. Nah, itu keterkaitannya dengan media massa yang mana kan ada media cetak, elektronik, lalu satunya media baru atau media sosial. Nah, apakah itu mencakup semua atau hanya beberapa? Kemudian dari materi ini saya terbuka pikiran mengenai peran proksi tadi. Nah, Bapak kan menggeluti di bidang informatika ini. Nah, sejauh pengamatan Bapak, nah bagaimana potensi peran proksi yang menargetkan generasi muda Indonesia dalam menggunakan media sosial ini? Nah itu. Baik, terima kasih. 3 media tadi, media cetak, media elektronik, TV, radio, dan media baru itu sekarang sudah bertransformasi, namanya konvergensi media ya. Jadi tipis sekali garisnya. Sebagai contoh, RRI sekarang tidak hanya bisa didengar dengan di perangkat radio aja, benar? Sudah bisa streaming, artinya dia sudah digital. TVRI ada TVRI digital, di Arosanti juga ada streamingnya. Jadi artinya sama, Gatra, Tempo ada digitalnya loh. Nah, artinya terminologi digital itu sebenarnya sudah konvergensi, semuanya sudah mengarah ke situ. Tapi base-nya tetap ada. Kita harus tahu kenapa harus kita bedakan, supaya kita tahu regulasinya siapa, regulatornya siapa, dan bagaimana kita jika ada permasalahan kita tujuan muaranya kemana, gitu ya. Jadi jelas. Nah, yang jadi media baru ini sedang diproses, tapi kita tahu anggota Dewan yang terhormat kan baru dipilih. Mereka belum tahu masuk komisi mana. Jangan berharap dalam waktu dekat ada revisi undang-undang atau pembentukan undang-undang baru. Mereka sendiri belum tahu posnya. Itu yang mengelola itu komisi bidang komisi hukum, komisi 1. Oke. Terkait dengan praproksi, sebenarnya praproksi itu pada dasarnya adalah konsep propaganda atau kepentingan. Sebenarnya Bro NC sekalian pun bisa mengkreatnya, karena itu dimulai dari konsep awal. Saat banyak orang menyetujui konsep awal itu, maka ada namanya pendukung. Nah, ini tantangan ke Bro sekalian, Bro NC sekalian. Jadilah trendsetter, jangan jadi follower, ya. Kalau follower tuh semua nunggu orang dulu. Kayak gini, buat konten nunggu lah. Mungkin Bro si A dulu, kalau dia berhasil aku ikut, kalau dia berhasil, kalau dia gagal pun enggak. Kenapa enggak kita dulu? Kita berhasil baru orang ikut kita, itulah trendsetter. Kita lah yang memulai dulu dari kondisi yang ada, gitu ya. Jadi pada dasarnya proxy maupun apapun itu, pada dasarnya awalnya dipicu dari ide awal. Saat ide awal itu bagaimana mengemasnya menjadi kepentingan bersama, nanti akan ada support sistemnya. Nah itulah dia yang akan membuat
bahkan ada kubu-kubu tertentu, lebih seperti itu. Tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah bagaimana kita bukan jadi objek, hanya melihat, hanya menikmati, hanya menerima dan mengomentari. Oh saya gini, oh nggak bagus gini ya. Jadilah subjek yang ikut mewarnai dalam konten-konten itu. Lawanlah berita-berita negatif dengan berita positif yang menarik dari Bro and Sis sekalian. Oke, demikian ya. Masih ada satu? Masih bisa satu ya? Pas. Oke, pas. Aplaus untuk kita semua. Pas ya. Ada pantunnya. Oh, pantun masih? Iya. Oh. Nah, ini dia. Apa ya? Burung Enggang, burung Kalimantan. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bro Dedi. Saya tidak mengulang lagi karena sudah dibilang pas. Jadi saya cuma sedikit mengingatkan Bapak Ibu, saya mau garis bawahi terutama tentang undang-undang ITE, karena sudah banyak beberapa kasus umat kita yang pindah tempat tinggal gara-gara kecepatan tangan yang ngetik dibanding mikir. Nah, setelah masuk sekolah baru dia sadar, baru nangis. Nah, jadi yang masuk bukan hanya orang biasa, bahkan kemarin di LP perempuan tuh pengacara. Nah, juga kena undang-undang ITE. Ya, jadi itu tadi, hati-hati ketika kita berbalas pantun, iya kan, berbalas pantun dengan orang yang bikin konten, kemudian kita berbalas, biasanya dia menjebak kita. Ketika kita dilaporkan, konten itu sudah hilang dari media sosial. Dan apa akibatnya? Yang kena ya kita, karena kita punya tidak dihapus, orang punya sudah dihapus. Gitu loh. Nah, makanya ini penting juga. Tadi sudah disampaikan oleh Bro Dedi, urutannya kayak apa konten yang baik, yang sehat. Nah, sekali lagi, tolong jari kita jangan lebih cepat dari sini kita, iya kan? Hati-hati, karena kalau kita di luar belum sekolah di dalam, rasanya kita boleh tunjuk dada. Tapi yakinlah, kalau Anda sudah di sana, langsung nangis. Nah, pengalaman membuktikan, ya kan? Jadi pengacara pun yang kalau ngomong di luar semua orang mau dimakan, kalau sudah pindah di sana juga nangis, gitu loh, ya kan? Nah, saya omong ini karena saya lihat langsung, saya ketemu langsung, gitu. Bagaimana kita tolong juga umat kita gara-gara undang-undang ITE, ya kan? Kemudian bagaimana seorang ibu yang terpaksa harus meninggalkan anaknya yang masih bayi juga kena undang-undang ITE. Nah, jadi hati-hati sekali. Prinsipnya media sosial itu kan kayak pedang bermata dua. Kalau betul kita gunakan, baiklah dia. Kalau sampai salah, nah kena ke kita sendiri. Saya pikir itu, sekali lagi, tepuk tangan dulu untuk Bro Dedi kita. Ya, terima kasih Pak Dedi. Kami berterima kasih, walaupun hanya 2 hari 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya, saya komunikasikan dengan Pak Edi. Ya, puji Tuhan baik Pak Edi sempat hadir bersama kita pada hari ini. Sebetulnya materi pada kesempatan ini adalah Direktur Urusan Agama, tapi karena dari pusat diminta untuk mundur ke hari Kamis, makanya waktu ini kita gunakan untuk sesi ini, dan sangat bersyukur sekali bahwa kita mendapatkan informasi yang bermakna untuk tugas kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Dan mudah-mudahan nanti ke depan kegiatan yang sama seperti ini dengan materi yang lain, ya kami mudah-mudahan Pak Dedi punya waktu untuk kita semua. Bapak Ibu, nanti kami minta yang punya video ataupun karya tulis nanti bisa diserahkan kepada panitia
kemudian nanti besok pada saat penyampaian materi ya nanti tidak bisa diberi masukan oleh para narasumber ataupun juri ya. Pak, kemudian video ini yang dikompres atau yang kalau sudah ada yang dikompres boleh juga, tapi kalau memang belum ya nanti dikumpulkan juga ya. Besok kita kumpul di sini pukul 8 ya. Pukul 8 nanti doa di kamar masing-masing, doa masing-masing di kamar. Lalu malam ini kita tutup doa silakan. Bagi yang mau menyerahkan video dan karya tulis, nanti ada teman kami Pak Jiri di luar ya. Dengan semua administrasi yang diperlukan untuk panitia, ya, PDF-nya, rekening, surat tugas, NPDP dan juga yang lain. jangan kau nambah. Kami mohon Pak Dewi untuk doa malam. Nambah. Kau nambah kerjaan orang. Mari kita saling sebentar untuk menutup kegiatan kita hari pertama ini dan berkat Tuhan untuk istirahat malam kita. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas seluruh penyelenggaraan di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami, di dalam perjuangan kami ya Tuhan, sebagai putra putri. Pada hari ini kami boleh mengikuti kegiatan kami pada hari pertama, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon juga kiranya Tuhan, Engkau memberkati hari esok dan berikutnya terkait terselenggaranya kegiatan kami ini dapat berjalan dengan baik dan lancar pula seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang kudus, kuasa dan kekal, pada malam hari ini kami sebentar lagi akan mengakhiri kegiatan kami. Kami mohon, kami datang kepadamu dengan merendahkan hati, merebahkan diri serendah-rendahnya di hadapan-Mu. Mohon berkat kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu dalam istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah istirahat ini menjadi istirahat yang nyaman, yang nyenyak bagi kami, sehingga besok pagi boleh bangun kembali menghirup udara nafas kehidupan yang baru, dan kami mendapatkan kekuatan semangat yang baru untuk mengikuti kegiatan berikutnya dan dikuatkan dalam tugas dan pelayanan kami. Kami juga mohon berkat rahmat campur tangan-Mu untuk seluruh fasilitator kami, seluruh panitia kami, agar senantiasa dikuatkan, diberkati dan diberikan kelancaran. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.